أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin jamaah, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Kita bersyukur dipertemukan kembali di rumah Allah dalam rangka majelis ilmu setelah pertemuan terakhir mungkin di tahun kemarin ya. Mudah-mudahan dari setiap majelis ke majelis yang lainnya, dalam setiap pertemuan kita ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan kita syafaat dan pertemuan di akhirat dengan beliau, menatap wajah beliau, mencium tangan beliau, bertemu dengan beliau di akhirat kelak insyaallah. Hadirin Bapak Ibu jamaah, pertemuan terakhir kajian sirah kita sampai detik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, dan saat itu beliau diajak oleh Khadijah istrinya untuk berkonsultasi dengan senior, dengan sepupu Khadijah yang usianya sudah lanjut, matanya sudah buta, dan beliau menghafal isi Alkitab. Namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah, kita agak sedikit mundur. Kata Waraqah, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Wahai Muhammad, yang turun dan datang kepadamu di Gua Hira adalah Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa. Yang engkau terima adalah wahyu seperti yang diterima Nabi Musa. Artinya engkau adalah utusan Allah seperti Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andai aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Andai aku masih muda, masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Resiko di jalan dakwah yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penjelasan resiko dakwahnya didapatkan oleh Nabi di hari pertama. Beliau dilantik menjadi nabi. Kau akan diusir, engkau akan dimusuhi. Rasulullah kaget. Kemudian Rasulullah memastikan ke Waraqah, awamukhrijiyahum, apakah orang Quraisy, orang Mekah akan mengusir saya? Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa wahyu, menyampaikan wahyu, kecuali akan dimusuhi. Dimusuhi bukan karena akhlaknya,
Dimusuhi bukan karena perilakunya, tapi dimusuhi karena wahyu yang dibawanya. Akhlak Nabi sempurna dan terpuji, tapi yang dimusuhi adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kalau Nabi melarang judi, pasti melarang dengan cara yang hikmah. Pasti Nabi melarang dengan cara yang bijaksana. Tapi tukang judi pasti tidak suka. Kalau Nabi melarang berzina, tentu larangannya turun dari Allah. Nabi pasti menyampaikannya dengan hikmah, bijaksana. Tapi yang tidak suka adalah berzina. Kalau Nabi melarang menyembah berhala, tentu Nabi menyampaikannya dengan hikmah. Tapi yang tidak suka adalah penyembah berhala. Jadi permusuhan kepada Nabi lebih karena kepentingannya yang terganggu, lebih karena maslahatnya atau karena gengsinya yang terganggu. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Jika hari itu tiba, jika hari saat engkau diusir itu datang, aku berharap masih hidup dan bisa menolongmu sekuat tenaga. Inilah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau sama seperti Musa alaihi salam, beliau sudah dilantik menjadi nabi. Dan beliau sadar di hari pertama tentang resiko apa saja yang akan dilewati, resiko di jalan dakwah, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Waraqah tadi, ya. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Sebagaimana Nabi Nuh dihina kaumnya, sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar kaumnya, sebagaimana Nabi Musa bahkan sejak bayi dilempar, dijauhkan dari ibunya, dilempar ke sungai, sebagaimana Nabi Yusuf dilempar ke sumur, dilempar ke penjara, dikriminalisasi dan seterusnya. Sehingga kita yang mengikuti jalan hidup Nabi sedikit banyak pasti akan melewati apa yang pernah dilewati oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti punya musuh itu buruk. Yang buruk adalah mencari musuh dan salah menyikapi permusuhan. Karena manusia yang terbaik sekalipun, para nabi sekalipun, mereka dimusuhi, tapi mereka menyikapi permusuhan dengan cara yang terbaik. Bukan mencari musuh, tapi musuh datang sendiri karena menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Luqman ketika menasihati anaknya, mengikuti jalan Nabi artinya siap untuk dilukai dan diganggu. Wasbir ala ma asabaka, bersabarlah dengan apa yang akan menimpa engkau. Karena saat engkau memerintahkan kebaikan, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari, pasti akan ada resistensi. Saat engkau mengikuti jalan hidup Nabi, maka bersabarlah dengan apa yang akan menimpa diri. Dan kesabaran butuh modal. Rekeningnya harus penuh. Dengan apa diisi saldo di rekening? Dengan mendirikan salat. Ya bunayya aqimis salah. Nah, isi rekeningmu dengan salat supaya saldonya terus bertambah. Kemudian gunakan saldonya di rekening kebaikan yang tadi sudah diisi dengan salat. Gunakan saldonya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jalan hidupnya para nabi, dan bersabarlah. Wasbir ala ma asabak.
Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Baiknya kualitas salat seseorang insyaallah akan membantu kualitas kesabaran seseorang menghadapi tantangan yang dia terima dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga untuk Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahul jannah au jannatain. Janganlah kalian mencela Waraqah, la tasubbu Waraqah. Karena aku melihat untuknya miliknya 1 atau 2 syurga. Padahal Waraqah meninggal dunia 3 hari setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amila qalilan wa ujira katsiran. Mungkin amalnya sedikit bersama Rasulullah, tapi pahalanya besar. Ya. Pahalanya surga. Padahal amalnya baru tekad dan niat. Andai saya masih hidup, andai saya masih muda, andai hari itu terjadi, saya akan melindungi Anda. Jangan sia-siakan yang namanya niat yang baik ya. Perbanyak niat yang baik. Bahkan para sahabat sampai dijuluki tujarun niat. Mereka adalah para saudagar niat gitu. Apa itu saudagar niat? Memperbanyak niat yang baik. Terlepas nanti ada uzur atau tidak, niat yang baik sudah jadi pahala tersendiri. Niat baik sudah jadi satu kebaikan. Apalagi kalau niat baik kemudian ada persiapan dan setelah itu ada uzur. Ini sama seperti orang yang mengerjakan pahalanya, sama seperti orang yang mengerjakan perbuatannya. Saat Rasulullah perang Tabuk, ada sahabat yang tidak bisa ikut karena mereka tidak punya kendaraan. Kata Nabi, la ajidu ma ahmilukum alaih. Perjalanan ke Tabuk dari Madinah 1000 km, sementara musim panas, onta tidak ada, saya nggak bisa mengajak kalian. Mereka pulang ke rumah, mereka nangis. Kemudian Rasulullah pulang dari Tabuk, di depan para sahabatnya kata Nabi, sungguh di Madinah ada saudara-saudara kita, tidaklah kita melewati lembah berjalan jauh kecuali saudara-saudara kita yang tinggal di Madinah dapat pahala yang sama seperti kita. Kata para sahabat yang membersamai Nabi ke Tabuk, ya Rasulullah, wahum fil Madinah, mereka dapat pahala padahal mereka tinggal di Madinah, tidak ikut dengan kita. Kata Rasulullah, ya, walaupun mereka di Madinah, mereka tetap dapat pahala seperti kita. Ini pertanyaan dari para sahabat yang sifatnya apa? Kekaguman ya, bukan mempertanyakan atau penyesalan. Apal kieu mah mendingan di Madinah teu kudu jauh-jauh ka Tabuk. Ning cicing di imah gitu. Tapi pertanyaan yang mengagumkan, pertanyaan kekaguman dari mereka, begitu pemurahnya Allah, begitu penyayangnya Allah, yang tidak berangkat pun bisa dapat pahalanya. Kata Nabi, habasahumul uzru. Mereka tertahan karena uzur. Mereka ada keinginan, mereka punya niat, tapi mereka terkendala dengan uzur. Pahalanya sama seperti yang berangkat. Setidaknya kita punya niat untuk menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Uzurnya mungkin karena gampang lupa, insya Allah pahalanya tetap sama ya. Karena Allah memberi pahala sesuai dengan niat kita. Kemudian turun wahyu yang kedua. Kata Nabi, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, beliau mendengarkan suara dari langit memanggil, ya Muhammad, anta Rasulullah. Farafa'tu basari, kemudian saya melihat ke atas, fa idzal malak
alladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ard. Saya melihat Jibril yang mendatangi di gua Hira sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Tentu malaikat tidak bisa dilihat oleh sembarang mata, karena kalau peristiwa ini begitu dahsyatnya dan pasti akan jadi berita di mana-mana. Setiap orang melihat ke atas, mereka melihat ada yang sedang duduk. Tapi yang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, faru'ibtu minhu. Dan Rasulullah masih takutnya. Masih belum terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Kali pertama Rasulullah merinding bulu kuduknya dan minta diselimuti. Ini yang kedua, wahyu yang kedua, Rasulullah juga masih sama, walaupun sudah diberitahu, walaupun sudah disampaikan oleh Waraqah bahwa itu Jibril. Tapi yang namanya pertemuan dengan makhluk dari dunia lain gitu ya, pertemuan dengan makhluk yang tidak biasanya pasti butuh pembiasaan. Jangankan dengan malaikat dari dunia lain, kita awal-awal menikah yang bersama dengan sama-sama manusia gitu, bertemu di rumah masih apa bahasa Sunda nama ragab, bahasa Indonesianya apa ragab itu, masih butuh pembiasaan, masih butuh adaptasi, masih takut. Faru'ibtu minhu faraja'tu. Rasulullah kemudian pulang lagi ke rumah, minta diselimuti yang kedua kalinya. Zammiluni, selimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir. Turunlah ayat yang kedua, surat yang kedua, surat Al-Muddaththir. Para ulama menjelaskan kalau surat Al-Alaq ini surat yang melantik sebagai nabi. Kalau surat Al-Muddaththir ini surat yang melantik sebagai rasul. Karena di surat Al-Muddaththir ada perintah qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi ada perintah dari Allah, tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah mulai jalan. Sementara di surat Al-Alaq perintahnya masih Iqra, hanya ada satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Perintahnya hanya Iqra. Sementara di surat Al-Muddaththir perintahnya ada beberapa, qum fa'anzir, fakabbir, fatahhir, fahjur, bersihkan pakaianmu, bangun, berikan peringatan, bersihkan pakaianmu, dan seterusnya. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, dimulailah perjalanan ini. Kalau diterjemahkan hari ini, dakwah itu tidak jauh berbeda atau rada-rada mirip dengan kata kampanye lah. Jadi dakwah teh naon? Kampanye dakwah itu. Hari kampanye naon? Kampanye itu mengajak orang untuk ikut. Kampanye itu tujuannya untuk memobilisasi massa supaya dukung gitu. Kurang lebih seperti itu juga dakwah. Dakwah itu mengkampanyekan Islam, mengajak orang untuk memilih agama Islam, kemudian menambah suara untuk Islam supaya jadi pendukung, supporter Islam. Perjalanan kampanye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun kita bisa bagi berdasarkan banyak hal. Kita bisa bagi tempatnya. Ada dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Di Mekah beliau dakwah, di Madinah juga beliau dakwah. Di Mekah
kita bisa bagi lagi jadi 3 tahun pertama, kemudian 7 tahun berikutnya, dan 3 tahun terakhir. Jadi total 3, 7, 3, 13 tahun. Kemudian di Madinah juga bisa kita bagi jadi 3 tahun pertama, 4 tahun berikutnya, dan 3 tahun terakhir. 3, 4, 3, 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun, kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 23 tahun di Mekah. Atau ada lagi yang mengklasifikasi, mengkategorikan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan cara beliau merespon tantangan. Pertama, dakwahnya secara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwahnya secara jahriyah dengan bersabar dan tidak melawan, hanya disabari saja. Ditekan sabar, diganggu sabar, ada sahabatnya yang dibunuh sabar, ada sahabatnya yang diganggu sabar, istri Rasulullah diejek sabar, anak Rasulullah diceraikan sabar, sabar. Perjalanan dakwah yang ketiga, dakwahnya jahriyah, terang-terangan, tapi kalau ada tantangan dilawan, direspon dengan yang setara. Inilah yang kemudian masuk dalam kategori ini perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sebagai bentuk cara Rasulullah merespon tekanan dan tantangan. Di fase yang kedua tidak ada perang, dakwahnya terang-terangan tapi tidak ada perang. Di fase yang ketiga dakwahnya terang-terangan, tapi kalau ditekan melawan, kalau ditekan membela diri. Ini yang ketiga. Di fase yang keempat dakwahnya tetap terang-terangan, bukan lagi melawan, bukan lagi bertahan, tapi proaktif. Jadi apa kalau istilahnya sekarang, precautionnya, ada preemptifnya tinggi. Sebelum Madinah diserang, sebelum umat Islam diserang, Rasulullah sudah perintahkan sahabat untuk bergerak lebih dulu mencegah itu terjadi. Kalau di tahap yang ketiga itu reaktif, diserang bertahan, diserang merespon. Kalau di tahap yang keempat posisi sudah semakin kuat, sifatnya bukan lagi merespon tapi mencegah. Ada sedikit informasi kalau kabilah fulan mau melawan, Rasulullah sudah kirim pasukan duluan. Itu kalau posisinya sudah powerful, ya, sudah kuat. Di tahap yang terakhir Rasulullah yang bergerak lebih dulu. Dan puncaknya adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pergerakan yang sangat masif. Ya, kalau istilah sekarang mungkin Rasulullah berhasil memobilisasi massa jumlahnya 10.000, tapi tidak terdeteksi pergerakannya oleh orang-orang Mekah. Mereka baru sadar ada massa yang bergerak sejauh 450 kilo, tidak tercium sama sekali. Baru sadar setelah 10.000 pasukan Rasulullah ini sampai di perbatasan kota. Itulah Fathu Makkah. Dan orang Mekah mereka sama sekali tidak punya persiapan untuk menyambut, merespon, melawan. Itu tahapan yang keempat, ya, tahapan terakhir. Nah, kita gunakan klasifikasi yang ini saja, ya. Walaupun nanti ada kaitannya juga dengan yang lain. Di 3 tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah sirriyah. Hari ini insyaallah tema kita dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan selama 3 tahun pertama, yang diajak, yang kampanyenya, yang jadi objek kampanyenya, yang jadi sasarannya adalah
orang-orang tertentu, atau kalau istilah kita kampanye tertutup begitu ya. Kalau dakwah jahriyah kampanye terbuka. Dan dalam kampanye tertutup, dalam dakwah sirriyah, yang jadi sasarannya adalah orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, orang-orang yang diseleksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikra oleh Nabi, dianalisa. Si fulan 1 2 3 enggak. Si fulan lihat latar belakangnya, lihat track recordnya, lihat kualitasnya. Oh, si fulan perlu didekati. Si fulan perlu dijadikan muslim karena si fulan ini bibit unggul. Di 3 tahun pertama dakwah Rasulullah adalah mencari bibit unggul, mencari manusia-manusia unggul yang bisa jadi pondasi dakwah, yang jadi penopang utama dakwah. Pertanyaannya, Bapak Ibu hadirin jamaah yang Allah muliakan, pertanyaan untuk kita, kira-kira punten, kalau kita hidup di masa 3 tahun pertama ini, apakah kita termasuk orang yang akan dipilih oleh Nabi untuk didekati, akan dipilih oleh Nabi untuk didakwahi, akan didekati oleh Nabi untuk direkrut jadi seorang muslim, atau kita akan masuk Islam di tahap yang kedua setelah kampanyenya terbuka, atau di tahap yang ketiga, atau tahap yang terakhir? Walaupun masuk Islam di tahap yang terakhir juga alhamdulillah, tapi tidak sama yang masuk Islam di tahap terakhir dengan yang masuk Islam di tahap awal. La yastawi, ya, tidak sama. Yang didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dinilai oleh Nabi kuat untuk memikul pondasi, kuat untuk bekerja bersama dengan Nabi, kuat ya, yang frekuensinya sama dengan Nabi, yang visinya sama dengan Nabi, yang akhlaknya punya kesamaan mirip seperti Nabi, yang track recordnya bagus, yang rekam jejaknya di masa jahiliyah positif di mata masyarakat. Ini 3 tahun pertama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, nanti kita kembali ke dakwah sirriyah Nabi ya. Kata para ulama tafsir, surat-surat pertama yang turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Pertama surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Muddathir, yang ketiga surat Al-Muzammil, yang keempat surat Al-Fatihah, dan seterusnya dan seterusnya. Setidaknya dari 4 surat pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki guidance, sudah punya panduan, juklak dan juknisnya dalam berkampanye, dalam berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam. Baru 4 surat pun belum semuanya utuh, karena surat Al-Alaq baru 1 sampai 5 ayat 6 dan berikutnya belum turun. Karena surat Al-Muddathir baru turun 1 sampai 7, ayat 8 sampai terakhir juga belum turun. Karena surat Al-Muzammil juga baru turun 1 sampai 19, ayat 20-nya 10 tahun berikutnya baru turun. Surat Al-Fatihah tamat 1 sampai 7. Pertanyaannya untuk kita, untuk saya dan untuk kita semua, Nabi sudah berdakwah walaupun Al-Quran belum turun semuanya. Nabi sudah mengajak orang masuk Islam walaupun belum hafiz 30 juz. Nabi walaupun surat yang turun baru 2, baru 3, baru 4, tapi sudah mulai bergerak mengenalkan Islam, mengajak lingkungan sekitarnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk kita, kira-kira siapa yang hari ini lebih banyak hafalan suratnya, kita atau Rasulullah saat itu? Rasulullah baru 4 surat, Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Muddathir 1 sampai 7, Al-Muzammil 1 sampai 19, Al-Fatihah 1 sampai 7.
Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih banyak dari Rasulullah saat itu. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah berapa orang yang dapat hidayah lewat kita? Hidayahnya dari Allah, tapi kita yang jadi jembatannya, kita yang jadi jalannya. Sudah berapa orang yang kita ajak untuk masuk Islam? Sudah berapa orang yang kita ajak untuk sholat ke masjid setidaknya? Sudah berapa orang yang kita ajak untuk taubat, untuk insaf, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, tidak Ustaz, saya mah belum hafiz 30 juz. Rasulullah juga tidak hafiz 30 juz saat berdakwah. Di surat yang kedua, surat Al-Muddassir, Qum fa'anzir, beliau langsung dakwah. Jadi apa bekalnya? Bekalnya surat Al-Alaq dan surat Al-Muddassir. Jadi turun surat itu jadi tambahan bekal. Ya. Apa saja kandungan dari keempat surat ini? Surat Al-Alaq perintah untuk membaca kondisi, menganalisis, Iqra. Dan Allah tidak menyebut apa yang harus diiqra, apa yang harus dibaca. Dan dalam bahasa Arab ada kaidah, kalau objek tidak disebut maka semuanya jadi objek. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca, baca semuanya. Baca kondisi, baca situasi, baca kepribadian orang, baca analisis semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang paling penting, sertakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap analisa yang kita lakukan. Ini perintah utama di surat Al-Alaq. Di surat Al-Muddatsir perintahnya untuk bergerak, qum. Ya, qum, bergerak. Fa'anzir, dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Menjaga kebersihan penampilan termasuk perintah di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena manusia menilai pertama itu dari tampilan sebelum dari pembicaraan. Kalau datang sales ke rumah mau menawarkan sesuatu, yang pertama dinilai bawa motor apa, turun dari kendaraan apa, ya, pakai bajunya bagaimana. Sebelum dia bicara, yang pertama menilai adalah mata. Wa thiyabaka fatahhir. Kalau sudah bicara, penampilan akan terabaikan, akan menilai pembicaraan. Dan kalau sudah kenal, yang dinilai bukan lagi bicaranya, tapi perilakunya. Dari mata ke telinga, dari telinga nanti ke hati. Wa thiyabaka fatahhir. Rasulullah diperintahkan untuk jaga penampilan, bersihkan pakaian, thiyab bajunya, tahhir bersihkan. Sangat bahaya kalau nama Islam rusak karena muslimnya. Kata Muhammad Abduh, ya, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Tidak jarang Islam itu terhalang oleh perilaku orang muslim sendiri. Islamnya sempurna, tapi orang terhalang masuk Islam karena perilaku muslimnya. Melihat muslimnya tidak bersih, oh Islam teh kotor geningan. Melihat muslimnya tidak disiplin, oh Islam ternyata sulit untuk disiplinnya. Yang dilihat muslim, yang dinilai Islam, karena muslim etalase Islam. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian. Warrujza fahjur, tinggalkan perbuatan dosa. Wala tamnun tastakfir, dan jangan berharap kepada manusia. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Tuhanmu. 7 perintah dari Allah. Bangun, bergerak, agungkan Allah, jaga kebersihan, tinggalkan dosa, jangan berharap banyak kepada manusia, dan bersabar. Termasuk jangan berharap kepada manusia,
Berharap kalau manusia dapat hidayah karena kita juga nggak usah diharapkan, karena tugas kita bukan berhasil, tugas kita adalah berusaha. Tugas kita menyampaikan, bukan orang kemudian berubah karena kita. Dia mau berubah karena siapapun silahkan, yang penting kita sudah menyampaikan. Wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir. Kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah merasakan banyak kekecewaan, dan tidak ada yang paling pahit selain berharap kepada manusia, selain berharap kepada makhluk. Mendoakan orang dapat hidayah bagus dan termasuk kewajiban. Menyampaikan ajaran bagus, termasuk kewajiban. Tapi berharap si fulan jadi berubah karena kita, pasti capek. Pasti capek, pasti melelahkan. Berharap si fulan jadi soleh, kalau berharap jadi solehnya silahkan, tapi karena kitanya itu yang bikin capek, bikin melelahkan. Sehingga Rasulullah pun pernah dihibur oleh Allah saat pamannya tidak mau bersyahadat di akhir hayat. Saat pamannya memilih ana ala dini Abdul Muttalib, kalimat terakhir dari lisannya Abu Talib, saya tetap memilih ajarannya Abdul Muttalib. Kata Allah Subhanahu wa taala, punten kita dalam surat Al-Qasas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai pamannya, dan orang kalau cinta pasti menginginkan kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah selamat dari api neraka dan bisa masuk surga. Rasulullah berusaha, "Mang, paman, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat yang saya akan gunakan untuk membela nanti di akhirat." Tapi Abu Jahal terus menggoda, Abu Jahal terus mengganggu. "Wahai Abu Talib, apakah keponakanmu yang lebih baik atau bapakmu yang lebih baik?" Diadu dia. "Kalau memang bapakmu lebih baik, kenapa engkau harus ikuti ajaran keponakanmu?" Diadu antara bapak dan keponakan. Jelas seorang anak akan cenderung ke bapaknya. Engkau akan meninggalkan agama nenek moyang karena mengikuti keponakanmu. Akhirnya Abu Talib memilih ana ala dini Abdul Muttalib, kalimat terakhirnya. Dan Rasulullah sedih. Kesedihan Rasulullah di tahun kelabu, di Amul Huzn, selain sedih karena ditinggalkan istri dan pamannya, yang paling sedih adalah berpisah dengan pamannya di akhirat. Kalau berpisah di dunia bisa ketemu lagi di akhirat, tapi kalau berpisah di akhirat, berpisah selama-lamanya. Kata Nabi sedih dan akhirnya dihibur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Anda cinta, hidayah bukan urusan Anda. Anda senang, Anda sayang, tapi orang terbuka hatinya untuk menerima bukan urusan Anda. Kenapa Rasulullah sedih? Rasulullah sedih karena berharap Abu Talib bisa dapat hidayah, dan Rasulullah cinta saya. Kata Allah, urusan kita hanya fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Maaf. Surat apa itu? Lasta alaihim bimusaytir. Di fadzakir innama anta mudzakkir. Maka berilah peringatan
sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan, bukan orang yang berkuasa dan bisa mengendalikan mereka. Hati tidak bisa dikendalikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam bab agama dan hidayah, pendekatannya bukan pendekatan paksaan, tapi pendekatannya hati ke hati. La ikraha fiddin. Kalimatnya tidak menggunakan larangan, bukan tidak boleh memaksa dalam agama, bukan begitu redaksinya. Tapi la ikraha, tidak ada di dalam agama ini yang bisa dilakukan kalau dengan melakukan paksaan. Mungkin secara zahir bisa dilakukan, tapi hati, wallahu alam bisawab, pendekatan dalam beragama sehingga orang mau sholat hati ke hati, dipaksa bisa, tapi belum tentu cinta. Mudah membuat orang bisa, tapi tidak mudah membuat orang cinta. Yang paling susah membuat cinta, bukan membuat bisa. Mudah membuat orang bisa baca Quran, tapi bukan hal yang mudah membuat orang cinta baca Quran. Mudah membuat orang bisa gerakan sholat, tapi tidak mudah membuat orang bisa cinta dengan salat. Ya, proporsinya mungkin juga harus pas begitu ya. Memerintahkan tapi dengan membalut dengan kasih sayang. La ikraha fiddin. Dalam urusan beragama, pendekatannya bukan pendekatan yang terbaik adalah pendekatan hati ke hati. Kemudian turun surat Al-Muzammil, bekal untuk Rasulullah, bahan bakar sallallahu alaihi wasallam, bekal Rasulullah dalam berdakwah di malam hari. Apa perbedaan Al-Muddathir dengan Al-Muzammil? Kalau Al-Muddathir jadwal siang hari, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kalau Al-Muzammil jadwal Rasulullah di malam hari, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Terus sampai ayat ke 19, qiyamul lail. Yang menarik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, saat Allah memerintahkan qiyamul lail kepada nabinya, waktu untuk qiyamul lail, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang, untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit dari malam hari. Pak, Bu, kalau sedikit itu berapa jam? Sedikitnya setengahnya yaitu seperduanya. Jadi sedikitnya berapa banyak? Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau kurangilah dari setengahnya itu sedikit, jadi sepertiga. Auzid alaih, atau tambah dari sepertiga, tambah dari setengah. Kalau kita bandingkan ayat kedua dan ayat ketiga, kalau kurangi sedikit, tapi saat mau tambah tidak tambah sedikit, sampai tambah mah terserah. Unqus qalila, kurangi sedikit. Auzid, tidak ada zid qalila, zid masih silahkan, zid tambah sepuas-puasnya. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Pertanyaannya, punten, saat surat Al-Muzammil ini turun dan Rasulullah diperintahkan salat qiyamul lail setengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam,
setengahnya, kurangi sedikit sepertiganya, lebihkan sedikit, lebihkan 2/3-nya. Kira-kira kalau sholatnya sepertiga malam dan Al-Quran yang dihafalnya baru Al-Alaq 5 ayat, Al-Muddatsir 7 ayat, Al-Muzammil 19 ayat. Kira-kira qiyamul lailnya bakal berapa menit? 30 menit kayaknya sangat lama untuk seberapa ayat tadi totalnya. Al-Alaq 5, Al-Muddatsir 7 12, Al-Muzammil 19. Baru 31. Al-Fatihah belum turun, baru turun setelahnya. Jadi 31 ayat, tapi qiyamul lailnya disuruh setengah malam. Kumaha carana? Diulang-ulang ayatnya, diulang-ulang. Dan ini jadi kebiasaan, termasuk para sahabat saat sholat malam mereka terbiasa mengulang ayat-ayat tertentu. Bahkan ada sahabiyah Asma binti Abu Bakar mengulang satu ayat terus sepanjang malam. Bukan lupa ayat berikutnya, bukan. Kan ari orang mah kadang diulang teh naon deui ieu nya setelahna diulang deui. Tapi memang ditadaburi ayat tersebut. Diulang lagi, sampai kata suaminya, kata Zubair bin Awwam, saya bolak-balik masih kene sholat, masih baca ayat yang sama ya. Surat At-Tur. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, tambah dan baca Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila, karena kami akan menurunkan tugas yang berat, amanah yang besar. Kewajiban setiap dai, setiap orang yang ingin bertugas amar ma'ruf nahi mungkar, tahajud, qiyamul lail. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Jadi kayaknya KPU harus pasang syarat kalau Anda mau jadi caleg, karena tugasnya caleg amar ma'ruf nahi mungkar nanti. Kalau Anda mau jadi wali kota, kalau Anda mau jadi gubernur, kalau Anda menjadi presiden, maka harus qiyamul lail. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila, karena beban yang berat butuh pondasi yang kuat. Dan pondasi yang kuat salah satunya dengan qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Di antara tafsiran ayat kelima, qaulan thaqila atau perkataan yang berat, di antara para ulama ada yang menafsirkan kalimat yang berwibawa, kata-kata yang berwibawa. Kalau butuh wibawa, wibawanya bukan wibawa mobil, wibawa uang, wibawa. Perkataan yang berwibawa salah satunya didapatkan dari qiyamul lail. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila, kami akan turunkan kepadamu qaulan thaqil. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Membaca Al-Quran di malam hari, bangun di waktu malam membaca Quran lebih khusyuk, lebih tenang dan lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kalau siang hari punya urusan yang panjang, malam harinya dengan dibekali qiyamul lail. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ini surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 19 jadi perintah dan kewajiban tahajud. Dulu hadirin, qiyamul lail itu hukumnya wajib. Dulu awal turun surat Al-Muzammil yang namanya qiyamul lail kewajiban. Kapan qiyamul lail jadi sunnah?
setelah Isra Mi'raj, kemudian turun ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah tahu bahwa kalian berdiri kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Ini yang tadi di awal surat, setengahnya, kurangi jadi 1/3, tambah jadi 2/3. Demikian juga dengan sahabat, golongan orang-orang yang bersama denganmu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Karena malam di musim panas beda panjangnya dengan malam di musim dingin. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu kalian tidak bisa menentukan batas-batas waktu itu, maka Allah memberi keringanan kepadamu. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tidak harus jadi hafiz, tidak harus hafal 30 juz untuk memulai qiyamul lail. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard. Dan di antara kalian ada yang sedang melakukan perjalanan di muka bumi. Yabtaghuna min fadlillah, melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, kunjungan keluar kota, kunjungan keluar negeri. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah untuk kalian. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Ayat ke-20 ini turun 10 tahun setelahnya. Ayat ke-20 ini ayat yang meringankan hukum qiyamul lail. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya tetap wajib. Bagi Nabi hukumnya wajib, bagi selain Nabi hukumnya jadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kemudian turun surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kandungannya tentang kurikulum dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dakwah Rasulullah itu internasional, seluruh dunia, alamin. Bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Arab saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Muhammad, Tuhan yang mengangkatmu menjadi Rasul adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan orang Mekah, bukan Tuhan orang Arab. Ar-Rahmanir Rahim, metode penyampaiannya dengan kasih dan sayang. Wahai Muhammad, Tuhan yang mengutusmu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, maka sebagai utusan engkau harus merepresentasikan kasih sayang. Jangan sampai utusan tidak bisa jadi representasi bagi yang mengutus, kan nggak boleh kalau begitu. Kalau yang mengutusnya Rahman Rahim, maka yang diutusnya juga rahmatan lil alamin. Kalau yang mengutusnya itu Rabbal Alamin, maka yang diutusnya juga bertugas lil alamin semuanya. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Yang mengutusmu wahai Muhammad adalah yang merajai hari pembalasan. Maka dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak masyarakat, mengajak umatnya punya visi akhirat, visi yaumiddin. Kemudian yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan yang mengutusmu adalah Tuhan yang mengajarkan keseimbangan antara doa dan berikhtiar, berusaha. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yang kelima, istiqomah, konsisten. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, dalam perjalanan dakwah sirriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan penting. Pertama,
sembunyi-sembunyinya Rasulullah dalam berdakwah bukan karena Rasulullah takut dengan dirinya sendiri, bukan karena Rasulullah khawatir dengan nyawanya, bukan. Apa yang dikhawatirkan sehingga dakwahnya sembunyi-sembunyi? Islamnya itu sendiri, dakwahnya itu sendiri. Kalau boleh pakai ilustrasi, kita mau nanam mangga atau pohon apa gitu ya. Bibitnya kita tanam di bawah tanah, tersembunyi dari permukaan, underground. Kita seleksi bibit unggulnya, kita pisahkan dari yang buruk, kita masukkan ke air, yang tenggelam bagus, yang ngapung berarti enggak bagus, dan seterusnya. Setelah dipisahkan, bijinya, bibitnya kita tanam di dalam tanah, di bawah tanah, kita kubur, kemudian kita siram. Yang dikhawatirkan adalah pohonnya. Yang dikhawatirkan bukan petaninya, bukan pekebunnya, bukan orangnya, tapi khawatir ini tanamannya nanti enggak tumbuh, maka disimpannya di bawah tanah. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, yang beliau khawatirkan adalah dakwahnya itu sendiri. Kemudian orang-orangnya adalah orang-orang pilihan yang diseleksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas orang pilihan ini adalah orang hanif, dan mayoritasnya orang-orang yang lemah, du'afa. Kenapa? Kenapa dalam perjalanan dakwah para nabi pengikut pertama adalah mayoritasnya, ya, tidak semua, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Bahkan tidak jarang menengah ke atas itu cenderung jadi hambatan, jadi musuh, ya. Contoh misalnya dalam Al-Quran ini pengikut Nabi Nuh. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Wahai Nuh, Anda ini manusia biasa seperti kita. Anda mengajak kami, Anda berkampanye menggiring kami, tapi apa kelebihan Anda dibanding kami? Anda manusia biasa seperti kami. Ada kebiasaan manusia zaman dulu atau mungkin sampai sekarang, kalau Anda dai, kalau Anda ustadz, kalau Anda nabi, Anda tidak boleh jadi manusia biasa. Anda harusnya seperti malaikat. Kalau masih makan seperti kita, kalau masih ke pasar seperti kita, kalau masih butuh perempuan untuk menyalurkan syahwatnya seperti kita, udahlah, tongsok ngadakwahan kami. Ma naraka illa basyaram mithlana. Sehingga kadang mereka bilang begini, kenapa sih Nabi itu bukan malaikat? Kenapa sih Rasul itu bukan malaikat? Kan manusia sama-sama makan nasi seperti kita. Kenapa bukan malaikat? Andai malaikat yang Allah turunkan, pasti alasannya ada lagi. Oh, itu kan malaikat. Malaikat kan nggak butuh makan seperti kita, nggak tahu perasaan kita, nggak tahu kebutuhan kita, jadi nggak ngerti tentang kita. Selalu ada alasan untuk tidak beriman. Wahai Nuh, kami lihat pengikutmu orang yang lemah, orang yang hina, aradhiluna, badiyar ra'yi, yang yang lekas percaya, yang terbatas, dan kami tidak melihat engkau memiliki kelebihan apapun atas kami. Jadi elitnya menolak, sementara akar rumput atau grassrootsnya, menengah ke bawahnya, mengikuti Nabi Nuh. Contoh lagi, Nabi Musa.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya. Pengikutnya Nabi Musa mayoritasnya adalah Bani Israel yang tertindas, menengah ke bawah. Ada elitnya, ada, tapi minoritas. Istrinya Fir'aun, saudaranya Fir'aun, ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Ada kalangan elitnya tapi terbatas. Nabi Salih, surat Al-A'raf. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum. Kita perbesar. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Kalangan elitnya, para pemuka, para pejabat, para petingginya yang kufur, yang menyombongkan diri, dengan sombong berkata kepada orang yang lemah, yang beriman, kalian tahu Saleh itu diutus oleh Tuhannya? Mereka menjawab, kami beriman kepada Saleh. Kata kaumnya, inna billadhi amantum bihi kafirun. Kalau kami kafir. Lagi-lagi sebentar. Jadi mayoritas pengikut para nabi, mayoritas pertama adalah menengah ke bawah. Ada yang menengah ke atas tapi sedikit. Pengikut pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Khadijah, kalangan elit, Khadijah. Abu Bakar, kalangan elit. Siapa lagi? Utsman, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sisanya mayoritas adalah budak, tertindas, menengah ke bawah, dan seterusnya. Kenapa? Apa hikmahnya? Hadirin jamaah yang Allah muliakan, saat Rasulullah berdakwah, saat Rasulullah berkampanye, bahasa kita, di antara isi dakwahnya Rasulullah adalah percaya kepada saya, sini ikut saya, fattabi'uni, ikuti saya. Kalau orang atas ada barrier, ada psikologi begini. Kenapa saya harus ikut Anda wahai Muhammad? Karena saya juga punya pengikut sendiri. Kenapa saya harus jadi follower Anda? Sementara saya juga punya follower sendiri. Kenapa saya harus ada di bawah Anda sebagai pengikut? Sementara saya juga biasa ada di atas. Sebaliknya, kalangan menengah ke bawah, mereka memang sudah terbiasa ngikut, sudah terbiasa jadi follower. Hanya tinggal memindahkan saja siapa yang akan mereka follow, siapa yang akan mereka ikut. Struktur kejiwaannya itu lebih mudah untuk beriman. Struktur kejiwaannya itu lebih mudah untuk tunduk. Sudah terbiasa mengabdi kepada orang, sudah terbiasa tunduk kepada orang. Sekarang ada Nabi yang mengajak, ayo sini ikut saya, ayo siap. Sementara yang terbiasa nunjuk, yang terbiasa ngasih perintah, yang terbiasa punya follower sendiri, pasti keheulaanan begitu ya. Kenapa saya harus ikut Anda sementara saya juga punya pengikut sendiri. Inilah salah satu hikmah, salah satu rahasia kenapa dakwah pertama itu mayoritas diikuti oleh mustad'afin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap aradhiluna, badiyar ra'yi, dan seterusnya. Dan kalangan elit ini, menengah ke atas ini, mereka baru ikut dengan dakwahnya Nabi kalau Nabi yang selama ini mungkin jadi dianggapnya sebagai saingan, padahal Nabi tidak sedang bersaing dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Nabi ini, kehadiran Nabi itu mengancam posisi, mengancam kedudukan. Padahal Nabi beda jalur. Ini mah jalur kenabian, ini mah jalur kekuasaan dan seterusnya. Jalur kenabian. Kapan Abu Sufyan masuk Islam? Abu Sufyan pembesar, Abu Sufyan pejabat, Abu Sufyan petinggi, Abu Sufyan itu kalangan elit.
Kapan Abu Sufyan masuk Islam? Saat melihat Rasulullah sudah punya power luar biasa, punya pengikut yang banyak, sudah bisa mengalahkan dan sudah bisa mengirim surat ke Raja Heraklius, Raja Romawi. Bahkan kata Raja Romawi di depan Abu Sufyan, seandainya saya dekat dengan Muhammad, saya akan cium kakinya Muhammad. Itu kalimatnya Raja Heraklius yang menerima suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menakdirkan saat itu Abu Sufyan ada di Syam. Dipanggil oleh Raja Romawi, orang Mekah, diundang ke istana, kemudian diajak ngobrol. Kalian kenal dengan sosok yang namanya Muhammad? Kenal. Di situ Abu Sufyan kaget. Nama Muhammad ternyata sudah viral, sudah sampai ke luar negeri. Bahkan Raja Heraklius sudah tahu. Ada apa? Saya menerima surat darinya. Ada yang dekat nasabnya? Kata Abu Sufyan, saya paling dekat nasabnya. Bagaimana akhlaknya? Abu Sufyan nggak bisa bohong karena di belakangnya ada teman-temannya. Muhammad tuh akhlaknya bagus begini begitu. Adakah orang tuanya yang pernah ngaku jadi nabi? Kata Abu Sufyan, enggak, ini baru pertama kali di Mekah ada orang ngaku jadi nabi. Adakah orang tuanya yang dulu pernah jadi raja? Kata Abu Sufyan, enggak. Apakah Muhammad ini pernah berdusta? Enggak pernah. Apakah Muhammad ini pernah menipu? Enggak pernah. Pengikutnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Pengikutnya dari kalangan atas atau dari kalangan bawah? Mayoritas kalangan bawah. Apakah kalian beriman? Kami tidak beriman. Terus ditanya sampai selesai pertanyaan. Kata Raja Heraklius, saya tahu Nabi akhir zaman itu akan datang, tapi saya tidak menyangka akan datang di tengah-tengah kalian. Seandainya dekat, saya akan cium kakinya. Itu statement yang mengagetkan Abu Sufyan. Ya, siapalah Abu Sufyan dibandingkan dengan Raja Romawi, begitu ya. Statement Raja Romawi ini yang membuat Abu Sufyan akhirnya jadi, wah, Muhammad nih lain nih. Terjadilah peristiwa Fathu Mekah, tunduk, akhirnya jadi follower Rasulullah, jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas pengikut pertama adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, orang-orang yang punya track record yang baik, dan mustad'afin. Orang-orang orientalis, orang-orang barat yang belajar Islam untuk memojokkan Islam, mereka punya pendapat yang rada nyeleneh, dan pendapat ini dibantah oleh fakta itu sendiri. Mereka menganggap begini, Muhammad itu umumnya orang yang sedang berkampanye memanfaatkan menengah ke bawah karena mereka mudah untuk digiring dengan motif kita akan balas dendam ke para pembesar, para elit, kita akan iming-iming duniawi, begitu. Benarkah Rasulullah ketika berdakwah tujuannya untuk menggerakkan yang di bawah untuk membalas dendam ke yang, apa istilahnya kalau kita, kaum proletar, begitu ya. Kaum proletar digerakkan untuk membalas kaum elit. Apakah itu motif dakwahnya Nabi? Enggak. Apa buktinya? Para sahabat setelah mereka masuk Islam, mereka adalah orang yang dikenal paling bersih, paling jujur, paling, contoh misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau berhasil menaklukkan negeri Syam. Umar bin Khattab datang ke Syam, pakaiannya masih biasa sama seperti ketika pertama masuk Islam, sampai Umar bin Khattab nangis. Kata Umar bin Khattab, apa nanti pandangan orang-orang Syam terhadap Anda? Anda ini penakluk Syam, tapi kok sederhana sekali pakaian, bukan kotor ya, sederhana, tidak banyak perhiasan macam-macam di pakaiannya. Kata Abu Ubaidah, kita dimenangkan oleh Allah bukan karena perhiasan yang ada di tubuh, tapi kita dimenangkan oleh Allah karena Islam. Karena Islam. Jadi ya, kisah-kisah seperti ini ada banyak, nanti kita cerita insyaallah pada waktunya. Motif masuk Islam kalangan pertama, as-sabiqunal awwalun,
bukan mencari harta pada diri Rasulullah, karena Rasulullah tidak menjanjikan harta, bukan untuk balas dendam terhadap kaum elit, karena Nabi sendiri dari kalangan elit, istrinya sendiri dari kalangan elit. Nabi itu unik, ke atas bisa, ke bawah juga bisa. Ke atas karena beliau darah biru orang Quraisy, ke bawah karena Rasulullah secara materi memang tidak terlalu melimpah seperti yang lain. Jadi atas bawah bisa masuk. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ya ini mungkin sebagai penutup surat An-Nisa ayat ke-65, kaitannya dengan yang tadi kita sampaikan. Kenapa menengah ke bawah seringkali jadi pengikut pertama? Karena keimanan itu menuntut ketundukan penuh. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai pemutus untuk perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak keberatan menerima dengan sepenuh hati. Sulit untuk tunduk kalau terbiasa menundukkan orang. Sulit untuk following kalau sudah terbiasa jadi sulit untuk jadi follower kalau sudah terbiasa diikuti, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang kriteria atau orang-orang yang atau sumber daya manusia unggul yang direkrut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam. Sahabat-sahabat yang dipilih oleh Rasulullah, dibidik oleh Rasulullah, didekati oleh Nabi door to door. Kampanyenya kalau direct selling begitu ya, didekati satu persatu sampai akhirnya mereka menjadi muslim. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.